Ya ada banyak challenges di dalam seminari juga. Iya. Kalau saya tidak kuat, mungkin saya di luar. Iya. Banyak. Ada tantangannya. Ya banyak pikiran, banyak masalah ya. Sejauh ini Brother Raul setelah di Indonesia, apakah masih ada hambatan-hambatan atau tantangan, your challenges, karena sudah 1 tahun di Indonesia, kira-kira difficulties that you have experienced? Ya, kalau datang pertama ya ada. Yang pertama ada. Ya, like what I've said ya, sama yang seperti yang tadi ya. Tadi saya ngomong. Pelan-pelan. Saya sudah adaptasi seperti kulturnya, bahasanya, dan makanannya. Lalu bisa juga bergabung dengan teman-teman di seminari. Lalu setelah belajar bahasa yang sehari-harian, saya senang. Kenapa? Karena saya sudah bisa ngomong. Dulu pertama saya datang tidak bisa. Diam-diam saja, tapi diam-diam saja. Tapi sekarang bisa buat lucu-lucu. Joke with someone. Ini yang lebih penting ya. Kalau kita masuk budaya lain, masuk daerah lain, karena kita misionaris, kita harus juga masuk budaya di sana. Iya, benar. Lalu harus belajar bahasa supaya bisa ikut mereka, dan juga although it's kadang-kadang susah ya, difficult to my part, but tetapi I have to strive since I am living with a community wherein all are Indonesians except me, so I have to struggle. I have to focus so that I can easily communicate with my brothers in the community. That's very important. Not just in the community, but also especially when I am going out and I have to communicate with someone. So that's very important. Language is the most important thing in learning, in learning and entering into different in other countries. Jadi Brother Raul, apakah Brother Raul ini masih pernah kangen, rindu dengan apa yang paling kamu rindukan? Karena saya masih ada, tapi dulu karena saya sudah biasa. Ya. Setelah sekolah SMA, setelah lulus SMA, saya langsung menilai itu sudah besar jauh di keluarga, dari selatan sampai Manila utara. So itu sudah biasa. Perasaan saya sudah biasa. Tetapi ini situasi seperti ini beda ya, karena jauh di lain negara. So kadang-kadang juga ada kadang-kadang, tapi yang lebih penting ada komunikasi dengan keluarga, lalu saudara-saudara. Ya, kadang-kadang mereka menelpon saya juga ngomong tentang pengalaman saya di sini supaya mereka tahu. Dan saya juga kalau saya ngomong mereka tertawa. Mereka juga kalau mereka juga ngomong tentang pengalaman mereka, saya juga itu lebih penting yang komunikasi dengan keluarga, saudara-saudara, supaya kerinduan saya bisa agak direduksi, dikurangi gitu ya. Itu. Jadi pernah kangen juga sama keluarga, tapi ya tinggal komunikasi. Sekarang kan kita bisa pegang HP ya. Ini sekarang kita advance sedikit ya, karena bisa teknologi. Dulu mungkin susah. Tapi sekarang kita were blessed ya, karena kalau kamu mau ngomong, telepon. Ya, ini juga ada. Jadi bagaimana dengan misionaris kita dulu ya? Santo Yosef Fernando Mendes. Bagaimana lagi itu lagi? Dan mereka tulis berapa bulan di
Mereka mau kirim surat dari Cina ke Eropa itu sampainya 3 bulan. Ya, itu ya. Kalau sekarang kita minit aja. Ya, menit aja langsung tinggal telepon ya. Ya. Jadi luar biasa misionaris kita dulu ya. Ya, luar biasa mereka. Oke, Brother Raul. Nah, Brother Raul, di sana Brother Raul itu kuliahnya di mana? Oh. Kuliahnya sebelum masuk seminar ya. Apa maksudnya? Frater itu kuliah di mana? Oh. Frater teologi ya. Yang filsafat dan teologi. Kalau filsafat ini di Manila, Christ the King. Oh, langsung namanya Christ the King. Christ the King Seminari ya. Oh. Itu punya SBD juga. Oh. Ya. Di sana ada baik kongregasi, Ada masuk di sana, kuliah di sana. Christ the King Seminari. the owner, pemiliknya SBD ya. Pemiliknya SBD. Oh. Ya. Lalu kalau teologi itu SBD juga. Punya SBD ya. juga. Seminari dan teologi itu sama STFT di sini. Oh. Punya SBD juga. Punya SPD juga. Lalu di sana ada banyak kongregasi yang masuk seminar. Yang ikut belajar. Ya, ikut belajar di sana. Seperti religius di sana, ada religius Carmelite, Fransiskan, ada juga projo ada juga. Oh, Ya, ya. ada juga masuk di sana banyak. Tapi kampusnya punya SPD. Ya, Gabung kongregasi lain, Ya. serikat lain ikut belajar di sana. belajar di sana. Oh, di Tagaytay juga Di begitu? Tagaytay. Oh. Kita ngomong tentang filsafat dan ya. teologi itu. Berarti dikelola oleh SPD tadi ya? Ya. Oke. Nah, tentang ini nih, frater-frater di Filipina. Kan kalau di Indonesia kami datang ada dari Sumatera, Ya. ada dari Kalimantan, Daerah-daerah ya. ya ada dari Flores, ada dari Timur juga, dari Jawa juga ada. Nah, sini kan ada berbagai macam frater-frater. Nah, bagaimana dengan komunitas di Filipina? Sama di sini, di Filipina juga ada di selatan, utara, sentral, selatan. Lalu apa yang perbedaannya ya? Di Seminari Tagaytay itu gabung dengan orang asing. Orang asing. Ya, orang asing. Mereka dari lain-lain negeri juga. Dari lain negara. Ya. Oh. Dari Afrika seperti Kenya, Kongo. Kira-kira kalau Afrika di sana kira-kira seminarian ya ada 10. Oh. Ya. Lalu ada juga dari Indonesia, dari Flores. Indonesia ya. Oh ya. Lalu Timur Leste, ada juga dari Vietnam, dari PNG, ya. Papua Nugini. Ya. Dan sekarang ada juga dari Eropa, mereka OTP juga, 2. Dari Eropa. Ya. Oh ya. Dari Jepang ada nggak? Di Indonesia kita juga itu campur ya. Oh, Indonesia kita Ya. campur ya. Karena di sana waktu kami bergabung dengan PNG ya, dari Papua PNG. Nugini. Ya, sekarang ada Jepang, ada Korea Selatan, dan Filipina dari PNG juga. Oh. So, sangat internasional. Sangat ya. internasional. Sangat ya, internasional yang novisiat lalu teologi. Oh ya. Kalau komunitas-komunitas romo-romo juga internasional. Oh ya. Ya. Karena di Christ the King ada juga romo-romo dari lain negara. Oh ya. Lalu kalau di Tagaytay ada juga. Karena kita international ya. So we should expect that that in one community also composed with different nationalities. Oh, not only culture. Not only the culture, not only the culture of, like, for example, the host country, not only, but also since we are international, it composed of different nationalities with different nationalities. Karena nanti sekalipun setelah kita perpetual host, setelah kita mengikrarkan kaul kekal, kalau kita dikirim ke luar negeri sudah biasa. Jadi sudah mulai bisa terbiasa. Sudah tahu, sudah itu apa kultur di sini, kultur di sana. Kalau pengalaman sendiri aja, contoh like di Filipina aja, itu harus adjust juga. Kalau dikirim lain negara, there should be a big adjustment on my part, like my part also. Coming here in Indonesia, there was a huge adjustment on my part. Because I was just living in one culture, and also one language in the Philippines, in my country. So coming here it's a big adjustment on my part. Jadi apakah kamu dulu
takut ketika mau datang ke Indonesia atau? Karena sudah orientasi, sebelum pergi ke sini kami yang dikirim lain-lain ya. Kami bergabung di Filipina, lalu ada orientasi. Ya, 3 hari, 4 hari, 3 hari itu. Lalu orientasi tentang culture, tentang budaya seperti itu. Tapi masih ada takut ya, masih ada takut karena jalan sendiri. Oh, jalan sendiri. Karena jalan sendiri, tidak ada teman. Ya, tidak ada teman. Saya tidak tahu bagaimana jalannya. But I have to be wise also in where to pass by, because I have to ask someone also, ask for assistance, so that I may not be lost when going to Indonesia. Ya, benar. Oke, baik, Dr. Raul. Nah, Dr. Raul, kamu pernah dulu bercerita bahwa dulu Dr. Raul sudah bekerja, satu tahun ya sudah bekerja dulu, sudah kuliah juga in Profan akademik ya, manajemen dulu ya, manajemen. Nah, kenapa ini tertarik jadi menjadi imam? Kenapa yang tertarik menjadi imam? Ya, waktu SMA saya sudah aktif di gereja. Saya ikut koor ya. Tapi saya dengan orang tua semua. Saya aja yang muda. Kamu koor dengan orang tua semua? Iya. Dengan ibu-ibu, iya, dengan ibu-ibu, bapak-bapak, saya aja yang tua. Saya yang muda. Ya, saya aja yang muda. Lalu setelah SMA, saya pergi Manila untuk belajar di sana. Dan tapi mungkin vocation saya maybe started when I was in high school ya. Oh, panggilan saya mulai SMA. Lalu setelah lulus SMA, saya pergi ke Manila untuk belajar. Ya, di sana belajar. Tapi sebelum saya lulus kuliah, perasaan saya sangat kurang. Pikir saya ada yang kosong, ada yang tidak kosong ya. Kosong dalam hati. Apa yang mau cari hati saya? Apa yang mau saya cari? Iya, mau cari itu. Kenapa? Lalu setelah lulus saya coba pesan aplikasi ya, online. Bukan aplikasi untuk masuk seminari. Oh, ada aplikasi untuk seminari ya. Ya, itu setelah kuliah. Ya. Lalu pesan ada 3 kongregasi. Lalu saya pikir, siapa yang pertama pesan? Oh, kamu mengirim lamaran. Aplikasi. Lamaran. Ya. Saya pikir siapa yang pertama pesan saya? Yang pertama membalas respon. Saya mau masuk ke sana. Itu SBD. Ya. Siapa yang pertama membalas surat saya akan masuk kongregasi itu ya. Oh, iya. Ya, itu SBD yang duluan balas. Ya. Saya langsung masuk SBD. Oh iya. Ya. Tetapi itu saya tinggal aja di seminari di ada orientasi 3 hari, tinggal di sana 3 hari. Lalu setelah itu pulang. Lalu saya tidak lulus masuk di sana. Oh, tidak lulus. Ya, tidak langsung masuk di sana. Karena saya harus ada juga ada pengalaman juga di luar. Ya, saya tugas 1 tahun. Ada kerja. Setelah itu saya pikir hidup saya tidak tenang di luar. Oh, iya. Ya. Hidup kamu tidak tenang di luar. Tapi setelah di dalam hidup saya tidak tenang dalam. Ya, lalu setelah itu saya kirim lamaran lagi untuk seminari di Christ the King. Lalu saya it was accepted. Kamu diterima seminari, saya diterima. Lalu setelah itu tinggal di sana berapa 1 tahun Christ the King, dan ambil aja yang major subjects, philosophy, karena some of my subjects are also tidak tahu ya program di filsafat ya. I just live in the seminar in Christ the King for 1 year, and then I took some major philosophy subjects, and then after that
I was promoted to continue in postulation formation. Oh ya. Yeah. And then after postulation formation for 1 year, I went to novitiate, which is very far from Tagaytay, from Manila. And then it's a different island actually. Then after that I took my first vows. Then I started my theology. So becoming a future religious missionary is like coming from what you have inside. Because if it's just my personal desire, personal interest, it can also be lost somehow. But it's just a response. On my part, it is a response from His call. It's not about I am. Yeah, because it can be easily like I want this thing, but later on saya tidak suka seperti itu sekarang. So it's a personal response to His call, responsibility and response to His call. That's very important. Why I am now a member of religious congregation, which is SBD. So that's my story, my journey, why I entered into Divine Seminary or Society of the Divine Word. Oh, berarti awalnya itu karena setelah belajar itu, setelah kerja, kok hati saya masih kosong gitu. Iya. Hati saya masih kosong. Iya. Dulu saya sudah senang karena ada uang, punya sendiri ya, karena kerja dan lalu ada uang gitu. Tapi masih empty. Dan kekuatan Frater Raul itu karena Frater Raul itu melihat panggilan ini bukan hanya sekedar menginginkan sesuatu, memilih, puas bukan ya? Bukan tapi itu. Bentuk respon yang terus-menerus kepada Tuhan. Yeah. Jadi karena respon yang terus-menerus menanggapi panggilan Tuhan itu juga, sekalipun ada masalah mungkin di seminari, sekalipun ada apa, tapi karena kesadaran ingin mengikuti Tuhan itu, makanya selalu dikuatkan. Ya, ada banyak challenges di dalam seminari juga. Ya. Kalau saya tidak kuat, mungkin saya keluar. Iya. Banyak. Ada tantangannya. Ya banyak pikiran, banyak masalah. Ya. Banyak masalah. Ya. Tapi ya karena kita menyadari bukan sendiri saya. Saya pikir itu bukan. Saya datang bukan untuk sendiri saya aja. Tapi itu respons kepada Tuhan. Ya, respons. Makanya wah, hebat sekali nih pengalaman Frater. Jadi saudara-saudara, kaum muda, kalau ada hatinya yang kosong itu, yang merasa masih ada belum dicukupi hatinya, masih memiliki kekosongan, mungkin jawabannya adalah masuk seminari jadi romo. Dan mari masuk SPD ya, Frater. So I am also in this part of our campaign, vocation campaign. So if you want to enter our congregation, we invite you and come join us and witness the word. And then try to discover, if you want to be missionary, come and join us and discover the word. Oke, baik. Frater Raul, terima kasih untuk cerita-cerita, untuk sharingnya, untuk sharing pengalamannya. Terima kasih untuk kesediaannya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, demikian beberapa wawancara dengan Frater Raul, bukan wawancara ya, sharing iman, sharing pengalaman panggilan dengan Frater Raul. Semoga apa yang kami bicarakan di sini, apa yang kami bagikan ini bersama dengan Frater Raul dapat menginspirasi Anda, dapat memperteguh iman Anda, dan dapat membuat kita semua semakin setia dalam mengikuti panggilan Tuhan. Entah panggilan dalam pekerjaan Anda atau panggilan dalam hidup membiara seperti yang kami alami. Sekali lagi, jika Anda ingin menjadi misionaris dan ingin pergi ke luar negeri, mari come join us. Come join us and discover the world. Ya, dan terima kasih. Terima kasih. Kalau bahasa Filipina itu maraming salamat ya. Ya, maraming salamat. Maraming salamat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.